Belajar tasawuf itu mudah. Tasawuf itu menyaksikan Allah dalam hidup. Jika melihat ada pergerakan alam, yang dilihat adalah fi'il Allah, perbuatan Allah. Jika melihat ada kebijaksanaan, maka kita lihat sifat Allah. Jika kita melihat diri sendiri, lihatlah nama Allah. Kalau zatullah, ini rahasia. Ya, kalau memandang ke dalam ruh, barulah di situ terpandang zatullah. Tapi itu khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan imam akhir zaman bernama Al-Mahdi. Karena ismuhu ismi, kata Nabi, isimnya isimku. Berarti makomnya Nabi itu diwariskan mutlak kepadanya. Itu sebabnya secara ma'rifat lebih tinggi Al-Imam Al-Mahdi daripada semua makhluk kecuali Rasulullah. Tapi tetap pangkatnya bukan pangkat Nabi, maka secara derajat tetap di bawah semua Nabi. Tapi Nabi mana? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wali yang di belakang Nabi Musa, pewaris Nabi Musa. Ada wali yang di belakang Nabi Nuh. Ada wali yang di belakang Nabi Syuaib. Ada wali yang di belakang Nabi Muhammad. Jika di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walinya, keilmuannya setara dengan para nabi dahulu, bahkan lebih, meskipun derajatnya, pangkatnya tidak sampai. Ya. Contoh, kalau ada 5 kelas dulu saya kelas 3, 5 kelas, saya cuma juara 3 atau juara 4, tapi nilai saya lebih tinggi dari juara 1 di kelas lain, karena yang juara 1 di kelas saya itu juara umum, gitu. Paham maksudnya? Bukan berarti makomnya lebih tinggi daripada juara 1 di kelas lain, tetap yang di kelas lain makom dia juara 1, cuma secara nilai, kemampuan, kemakrifatan dalam dirinya melebihi semuanya. Itulah baginda Nabi SAW dan Sayyidina Al-Mahdi nanti. Siapa yang berumur panjang semoga menjadi pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Nanti ketika beliau keluar, sebenarnya sudah ada, semoga benar Dajjalnya sudah mulai menampakkan bayang-bayangnya, maka Al-Mahdi pun sudah mulai menampakkan bayang-bayangnya. Hanya dapat mengenalnya dengan ihsan. Nggak pakai ihsan nggak bisa kenal dia, karena isim itu adanya pada ihsan. Isim itu nama ruhani, adanya pada bab ihsan. Nggak cukup dengan mengerti fikih, usul fikih, akidah, sifat 20, nggak cukup. Ya, jadi cukup belajar tauhid 3, apalagi mesti belajar tasawuf sehingga bergerak dengan sir di dalam kalbu, bukan dengan kecerdasan ini. Maka setiap pergerakan sekarang yang ingin buat khilafah dengan hawa nafsu politiknya, bawa-bawa Islam kah, bawa-bawa ormas kah, bawa pergerakan ini itu tidak akan berhasil. Apalagi bawa militer, nggak akan berhasil. Karena pergerakan Nabi Muhammad itu pergerakan ruh, ruhnya bergerak, dan ruh ini nggak bisa diatur, ini dia ngatur langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, ya. Maka siapa yang kenal hakikat dirinya, dia akan mengenal siapa nanti yang menjadi imamnya, insya Allah. Tapi di luar sana orang nggak sabaran, ya. Dia maunya imam dia jadi Mahdi. Banyaklah yang ku Imam Mahdi depan saya, WA, ya, Imam Mahdinya main WA, ada yang main YouTube juga, ngaku mimpi ketemu Allah. Saya bilang, kalau cuma mimpi ketemu Allah mah kurang, kita ketemu Allah jaga. Ya, kurang keren itu, ya. Nah, itu handphonenya dibunuh dulu, ya. Ya, pencet dulu. Ada yang nggak sabar soalnya, kalau saya sabar Pak, ya. Itu kalam dari almarhum Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Jadi ada orang buat handphonenya hidup. Beliau ngomong pakai bahasa Arab tapi maknanya Indonesia. Kita ketawa, uktulhu katanya. Bunuh itu. Apa yang dibunuh? Bukan orangnya, handphonenya. Matikan handphone, uktulhu. Baik. Gitu ya, Pak Winardi, ya, Al-Jawi
Al-Kumawi. Yang kedua, ini pertanyaan paling penting. Kita sebagai orang awam, supaya dicintai Rasulullah, apa yang mau kita buat? Dua aja, Pak. Satu, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di alam semesta ini kecuali pancaran dari beliau atau bayangan dari beliau. Maka iblis itu bayangan Nabi. Ya. Selebihnya pancaran dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, bernamalah nafasnya Ahmad. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Isa, ismuhu as Ahmad, isimnya Ahmad, isim ruhnya Ahmad. Memandanglah Allah kepada nafasnya, nafasnya kemudian memancarkan, karena rasa takutnya dia bergetar, dia memancarkan cahaya. Pancaran itulah bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu ma'rifatullah lewat ini. Makanya Nabi disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kenali ini. Maka tiada di alam ini kecuali semuanya merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua di alam ini mengatakan, ya Nabi salam alaika. Jika demikian, maka buatlah maulid di mana saja, kapan saja buat maulid. Nabi cinta sama kita karena merayakan beliau, menceritakan tentang beliau. Tidak hanya nyanyi-nyanyi, undang orang yang mengerti sirah Nabi, minta dia cerita tentang Nabi. Jika bulan Rajab, minta dia cerita tentang kisah di bulan Rajab. Jika bulan Sya'ban, minta dia cerita kisah di bulan Sya'ban. Jika di bulan Ramadan, minta dia cerita apa kejadian sejarah besar di bulan Ramadan, perang Uhud. Tanggal 17 itu bukan nuzul Quran, tapi nuzul muqarrabin, turunnya malaikat-malaikat muqarrabin yang mereka berjuang membersamai orang-orang yang beriman, yang jumlahnya cuma 313 melawan belasan ribu orang. Ya. Kalau diriwayatkan cuma 1000, enggak, lebih karena ada bantuan dari Rum, ada bantuan dari orang-orang kafir, belum lagi jin-jin kafir yang ikut berperang. Sedangkan jumlah orang-orang baru siap perang 313. Baru keluar doa Nabi, ya Allah, jika engkau tidak bantu kami ini, maka siapa lagi yang akan menyembah engkau? Ini manja-manja, bukan ngancam Allah, bukan perang politik, bukan. Ini perang muslim dan non-muslim. Kalau cuma perang muslim politik dengan muslim yang lain yang berpolitik, nggak pantas doa ini diturunkan. Ya, jadi kita harus punya adab juga dalam berdoa. Nggak boleh sembarangan berdoa. Doa itu ada tata keramanya. Ya, niatnya benar, caranya harus benar supaya Allah kabulkan. Jangan membaca doa ini kalau berperang melawan mukmin. Ya, antum tuh ya perang politik, nggak boleh pakai doa ini. Nggak boleh pakai doa ini. Nggak bakal kabul. Kabur sih ada ya. Maka saya memperhatikan apa yang membuat kita kalah. Mungkin kita ini kurang tata kerama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kurang adab, maka Allah nggak terima. Orang bawa proposal nggak pakai adab sama Pak Haji, ditolak, bener nggak? Tapi dia pakai adab, dia cerita ya, karena Pak Haji ini senang ngobrol, dengerin aja dia ngobrol, ntar ngalir sih ngucur ya. Jangan dipotong-potong ya, sama, jangan ngancem-ngancem. Awas nih Pak Haji nggak terima kita nggak coblos. Dia jawab, suka-suka lu. Oh, bisa begitu kan? Bisa begitu. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Emang kita siapa bisa ngancam Allah? Kita harus jadi kekasihnya dulu baru dapat mengancamnya. Ya, harus jadi kekasihnya dulu baru dapat bermain, bergaming depannya. Bertransaksi, tijaratun ya. Bertijarah kepada Allah SWT yang tunjikum min adzabin alim, bisa. Kita harus punya pengorbanan dulu. Baik. Lalu apa yang harus dibuat? Bikinlah orang kenal Rasulullah. Itulah majelis maulid.
Jadi tidak hanya nyanyi-nyanyi, tapi juga ada mengenalkan Nabi. Nanti diseling, selesai bercerita satu episode, sholawat lagi, merindukan Nabi lagi, cerita episode yang baru lagi. Begitu yang bagus saran saya ya. Jadi kalau ada majelis, dijeda setiap 30 menit sholawat lagi, ngaji lagi. Kalau perlu baca teksnya, berzanji itu disyarahkan. Itu nikmat sekali, disyarahkan. Itu yang saya lakukan di luar, yang saya lakukan di Pulau Jawa. Tapi sayang di kampung saya sendiri susah kita buat ya, karena lagi banyak kelompok yang anti maulid. Tapi mereka sudah mulai bangkit, sudah mulai sadar ya, sudah mulai sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama Pak, buat maulid, karena di situ ada sholawat kepada Nabi, ada ma'rifatul Nabi. Nah, saya sudah sebutkan di situ, mengenal Nabi SAW, memperingati lahirnya. Jadi datanglah seorang Nabi dari Nabi-Nabi terdahulu yang Allah panjangkan umurnya sampai sekarang, yang dulu menjadi guru Nabi Musa. Siapa? Nabiullah Khidir, kepada seorang wali. Apa kata Nabiullah Khidir kepada hadzal wali ini? Engkau hidupkanlah sesuatu yang membuat Nabi farhan, bahagia. Gimana caranya? Buatlah amalan pada hari-hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sambutlah lahirnya. Semoga di negeri kita nanti ada maulid 12 hari 12 malam. Ya, semoga pemerintahnya mau buat itu. Semoga nanti terwujud. Hanya itu tolak bala di alam semesta, nggak ada lagi. Sebut nama Nabi, rayakan kelahirannya. Allah melihat, oh orang ini sayang dengan kekasihku, orang ini cinta dengan kekasihku, bebaskan dia. Jadi yang Allah pandang di alam ini cuma kolbu Nabi. Hanya kolbu kita, nggak dipandang Allah, nggak dianggap. Jika kolbu ini tidak ada nama Nabi di dalamnya, tidak ada cinta Nabi di dalamnya, nggak ada kerinduan untuk maulid, nggak ada kerinduan baca salawat, nggak ada kerinduan kepada kisah-kisah Nabi, itu Allah nggak pandang kolbu kita. La yanzur ilaikum, Allah nggak pandang kamu. Yang Allah pandang yang mana di dalam kolbunya ada kerinduan kepada kekasih Allah. Setiap kita rindu Nabi, Allah rindu kita. Mau dirindui Allah, rindui kekasih Allah. Mau dicintai Allah, cintai kekasih Allah. Jadi kita ini dengan sholat subuh tadi gak bisa masuk surga, gak bisa masuk surga. Tapi jika di kolbu kita ada cinta kepada Nabi, mantul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrah. Yang salawat kepadaku, Allah balas 10 kali. Ini kaidahnya. Jika di majlis maulid ada salawat 100 kali aja, maka Allah membalasnya 1000 kali. Jika di majlis maulid itu kan baca salawat terus kan, ya Nabi salam alaik. Ya, kalau di berjanji atiri itu kan artinya harumkan majlis ini dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa buat majlis maulid? Supaya lidah ini berselawat kepadanya, merindui dia selalu. Inilah yang mahal dari maulid. Maka pasti iblis tidak ridho. Maka iblis pinjam tubuh-tubuh orang berpakaian dai dan ustadz, berpakaian wali, tapi dia bukan wali Allah. Dia memfatwakan maulid itu haram, maulid itu menyamai kelompok Nasrani, maulid itu syirik, maulid itu bid'ah. Suka-suka dia. Adakah kita yang menyembah Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad anak Allah? Nggak ada. Kenapa mereka kemudian menuduh kita sama dengan kelompok Nasrani? Berarti orang-orang ini dibisikkan di telinganya oleh syaitan durjana, sehingga membuat dia benci kepada orang yang memperingati nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi.
sampai kiamat Pak nanti. Jadi kalau ada dai begitu, saya curiga itu syayatinul jinni wal ins, setan jin dan manusia, dia yang manusianya. Karena syaitan itu waktu berdalil kepada Nabi Adam, dia pakai ayat, dia pakai nama Allah. Kata iblis, wallahi ya Adam, demi Allah ya Adam, saya udah lama tinggal di surga. Sepanjang itu Nabi Adam alot dengan istrinya Sayyidatuna Hawa, Nabi Adam nggak tergoda. Tapi ketika iblis bersumpah nyebut nama Allah, maka barulah Nabi Adam mau mengikuti sarannya iblis. Jadi iblis itu dulu pakai ayat bawa nama Allah. Sebagaimana orang-orang yang mengajarkan kebencian-kebencian kepada orang maulid hari ini bawa ayat kullu bid'atin dalalah. Loh, ini ayat, ini hadis. Ini hadis tidak berbicara tentang anti maulid. Nggak ada dalil mengharamkan maulid, nggak ada. Ya, jadi hidupkan Pak, hidupkan majelis maulid, ramaikan di mana saja. Hanya itulah daf'ul bala, kata Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, untuk tolak bala. Ya. Ini karena di negeri kita masih banyak orang maulid, virus masih bisa ditahan oleh Allah. Ini keberkahan Pak. Ini nggak bisa dilihat orang dengan kasat mata. Apa nama virusnya? No? Oh, Om Macron, bukan tante. Ya. Untung masih ada orang maulid. Kita nggak tahu nanti. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang bertubuh berpakaian ulama, tapi dirinya di dalamnya bukanlah keulamaan. Maka saya akan mendakwahkan ini Pak. Saya akan datang ke umara untuk mengajak, ayo bikin maulid. Saya akan datang kepada orang-orang awam. Jadi jangan heran nanti saya akan datang ke pemimpin-pemimpin. Tugas dari masyayikh kita, kamu dakwah ke ulama-ulama, dakwah ke umara-umara. Bukan berarti saya minat dengan keumaraannya, enggak, saya enggak minat. Karena ini perintah saja. Ya. Dulu Sayyidina Nabi SAW ngutus Sayyidina Ali, ngutus Sayyidina Muaz, ngutus Sayyidina Salman, diutus. Kita harus ambil bagian di situ. Jadi nanti kalau saya masuk istana misalnya, itu saya akan ajak itu presiden, ayo hidupkan maulid. Hanya itu pesannya. Ya nggak lebih. Ya, kita nggak butuh siapa-siapa, kita hanya butuh perhatian Nabi Muhammad SAW. Ambillah perhatian Nabi, maka Allah memperhatikan kita. Inilah fazkuruni azkurukum. Ingatlah aku dalam mengingat kekasihku, aku akan ingat engkau. Sebutlah aku dalam salawatmu kepada kekasihku, aku akan kucurkan rahmat kepada engkau. Rindulah aku dalam rindumu kepada kekasihku, aku akan merindukanmu dan membisikkan kerinduan itu kepada bidadari-bidadari surgaku. Itu bidadari surga. Dia mendendangkan ya Nabi salam alaik. Maka orang-orang yang membaca ya Nabi salam alaik itu dirindukan oleh bidadari surga. Orang-orang yang merindukan Nabi dirindukan bidadari surga. Orang-orang yang bisa salat karena ikut Nabi, mereka dirindukan bidadari surga. Mau dirindukan? Mari hidupkan cinta itu dalam diri. Rindu ya Allah dalam rindu Nabi Muhammad SAW. Allah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa. Maka hanya satu-satunya pintu menuju Allah adalah mahabbatun Nabi SAW. Ya, saya berdoa semoga ini salah satu tempat orang menghidupkan maulid Nabi SAW. Ya. Maka dakwah yang terkuat sekarang, dakwah mengenalkan Nabi. Disitulah kita lihat Nabi ini lembut. Nabi dengan kelembutan mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Coba kalau Nabi keras, tahun ke-6 Hijriah sudah hancur itu kafir Quraisy. Karena Nabi membawa sahabat-sahabat kuat yang sakti-sakti, yang dulu mereka mengalahkan kafir Quraisy. 313 lawan ribuan orang, kalah ribuan orang. Sekarang dibawa berlipat-lipat. Kafir Quraisy sudah melemah. Tapi kan mereka keluarga Nabi juga, keluarga dari sahabat yang dibawa beliau juga. Maka beliau mengatakan, kita mundur. Sahabat ada yang nggak paham itu.
Kemudian marah kepada Nabi dan mengatakan, apakah engkau seorang Nabi? Benarkah agama kita ini? Kenapa kita ngalah daripada orang-orang yang salah? Ternyata mengalah itu tidak selalu jahat. Mengalah itu bukan berarti dia buruk. Mengalah itu kadang-kadang pintu yang baik. Nabi melawan kekerasan dengan kelembutan. Nih saya harapkan kepada politisi-politisi, buatlah kelembutan. Kepada ulama-ulama, guru-guru, mengajarlah dalam kelembutan. Pengurus-pengurus masjid dan ta'lim, uruslah masjid dan ta'lim dalam kelembutan. Umara, bersikap lembutlah kepada rakyat. Baru ente diperhatikan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu rahmat lil alamin, dia hanya memperhatikan siapa yang rahmat kepada orang lain. Ya. Jangan kemudian mandang diri kita nih siapa lalu kita hancurkan orang. Rasulullah nggak suka. Rasulullah tidak suka. Itu Pak ya. Dan yang kedua, sudah ada di dalamnya tadi, banyak-banyak sholawat ya. Itu inti maulid. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alaiya. Orang yang paling spesial di zaman Nabi, di akhir zaman nanti, bahkan di yaumul hisab, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Mari solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Solawat kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang memandang hambanya setiap saat, pandanglah kami dalam cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan nama kami ada dalam kolbu kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak pantas Engkau masukkan ke surgamu. Kami tidak pantas menikmati keindahan wajahmu. Tapi ya Allah, kami pun tidak berani, tidak kuat menahan siksaanmu. Ampunkan semua salah dosa kami ya Allah, berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamai kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ru'yatahu fid dharain. Berikan kami ya Allah yang hadir ini anugerah memandang wajahnya, baik di dunia ini apalagi nanti di akhirat kelak. Izinkan kami mencium tangannya, izinkan kami mencium tangannya, izinkan kami mendapatkan usapan tangannya, mendapatkan hembusan lembut dari mulutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.